Kalau kalian masih bingung sebenarnya gimana sih cara saya bikin stock footage kayak gini, jangan skip video ini, tonton sampai habis karena footage sederhana kayak gini bisa banget nambah variasi konten di portfolio Shutterstock kalian. Jadi di video sebelumnya saya sempat share video POV roda troli belanja yang ternyata sold di Adobe Stock. Tapi setelah itu banyak yang DM dan komen dengan pertanyaan yang sama. Bang, gimana sih cara bikinnya? Nah, di video ini saya bakal bahas step by stepnya, mulai dari alat yang saya pakai, posisi kameranya gimana, sampai setting yang aman buat stock footage. Jadi pastiin kalian tonton sampai habis. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi seputar jual foto dan footage di Microstock, teman-teman bisa gabung jadi member channel ini. Di dalamnya saya share rahasia dapur saya waktu syuting, workflow editing, sampai cara nyiapin footage biar siap dijual ke Microstock. Untuk alat yang saya gunakan menggunakan Magic Arm dengan phone holder ya, karena nanti saya untuk alat perekamannya itu menggunakan handphone. Nah, sebenarnya teman-teman bisa juga menggunakan action cam ataupun kamera mirrorless. Nah, nantinya Magic Arm ini tuh fungsinya untuk menghubungkan antara kamera ke objek yang mau saya rekam. Untuk objeknya saya menggunakan sepeda. Jadi nanti tuh saya akan membuat konsep POV cycling. Nah, menggunakan Magic Arm ini plus HP. Nah, jadi teman-teman wajib nih punya kedua ini ya, phone holdernya. Kalau bisa phone holdernya itu yang bisa 360 derajat kayak gini nih. Tuh, bisa 360 derajat kayak gini. Jadi bisa vertikal maupun horizontal. Ini harganya terjangkau banget kok. Coba teman-teman cek aja di sini nih, di keranjang sini ya. Dan untuk Magic Arm-nya ini juga harganya worth it banget. Teman-teman bisa cek aja harganya di sini. Nah, pastikan teman-teman kalau beli Magic Arm-nya itu yang udah include klemnya. Karena ini nanti fungsinya untuk menjepit ya, untuk menjepit ke si objeknya. Untuk ukurannya ini yang 11 inch. Jadi itu ukurannya ada yang 7 inch dan ada yang 11 inch. Kalau saran saya teman-teman beli yang 11 inch aja yang panjang. Oke, yuk. Gimana sih cara settingnya? Untuk konsep pertama itu nanti si Magic Arm-nya ini mau saya jepit di handle post ya, di handle post sepeda ini. Dan saya akan merekam POV kayuhan pergerakan kaki saya. Jadi saya nanti jepitnya di sini teman-teman. Nih, untuk menjepitnya kita jepit di sini. Nah, ini tuh kalau belum dikencangkan ini emang lentur gini teman-teman. Jadi kita bisa atur angle sesuka kita, sesuai konsep yang mau kita bikin. Ini kita bisa banget atur menggunakan Magic Arm ini. Nah, ini saya mau bikin formatnya itu vertikal ya teman-teman ya. Nah, jadi enaknya kita menggunakan phone holder yang bisa 360 ini, kita bisa atur nih mau nantinya vertikal atau mau nantinya itu horizontal. Saya menggunakan handphone Samsung S24 ya. Nah, nanti saya akan kasih lihat untuk settingannya. Oke, kita kencangkan. Nah, jadi saya akan fokusnya itu ke kayuhan kaki saya ya. Nah, ini kita turunin lagi. Nah, ini kita bisa atur nih sesuka kita. Enak banget emang nih Magic Arm ini. Untuk konten-konten, untuk membuat stok. Oke. Nah, nanti posisi sepeda tuh lurus. Nah, untuk settingannya usahakan teman-teman kalau di HP-nya itu udah support 4K, gunakan resolusi 4K-nya. Jangan disia-siain teman-teman. Oke, kita gunakan resolusi 4K-nya. Di sini teman-teman bisa pilih ya mau 30 fps atau 60 fps. Di sini saya pakai yang 60 fps. Oke. Biar kelihatannya lebih smooth nanti hasilnya. Di sini saya menggunakan settingan auto aja ya teman-teman ya. Supaya teman-teman mungkin yang baru pemula itu bisa mengikuti nantinya. Oke. Nah, di sini karena di HP saya itu ada fitur lock profile atau flat profile ya. Jadi nanti tuh warnanya itu flat. Nanti akan saya color grading. Di sini mau saya aktifkan locknya. Nah, jadi tuh warnanya akan flat teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang HP-nya emang belum support ada lock profile-nya, bisa banget pakai warna standar aja. Itu nggak masalah. Ini kalau kita udah dapat angle-nya, kita lock di tengah aja. Di sini saya lock di tengah frame.
Nah, supaya nanti pada saat saya mengayuh sepeda itu tuh fokusnya nggak berubah-berubah teman-teman. Nah, coba kita kayuh. Nah, tuh jadi kalau kita lock fokusnya dia tuh nggak akan berubah. Coba kalau misalnya saya nggak lock fokusnya, dia akan berubah-berubah. Tuh, dia fokusnya akan berubah-berubah. Nah, dan exposure-nya juga dia akan berubah-berubah. Jadi teman-teman wajib lock dulu sebelum direkam dengan cara tekan yang lama di layar HP-nya selama 5 detik kurang lebih sampai dia muncul kuning gitu. Nah, ini sekarang tinggal kita mulai aja rekam ya. Oke, ini saya dalam perekaman ya, lagi jalan keluar. Nah, kalau bisa itu pada saat golden hour. Jadi mataharinya itu berada di samping ya, nggak yang jam 12 itu kan di atas tuh. Nah, kalau bisa sih pas saat golden hour, mau pagi hari atau sore hari. Oke, kalau teman-teman lihat di video itu logo-logo di sepeda ini udah saya tutup ya menggunakan lakban supaya nantinya itu bisa masuk ke kategori komersil. Oke, saya buat ulang lagi ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan wide angle di kamera HP-nya karena tadi tuh yang satu kalinya itu ternyata terlalu tight teman-teman, terlalu rapat. Nah, ini supaya dapat lebih luasnya lagi nih angle-nya. Dan ini sekarang saya berada di jalur cahaya nih, bagus nih. Cahayanya dari belakang saya, cahaya mataharinya. Oke, nanti kita putar balik supaya kita bisa dapat angle yang backlight-nya. Oke, aduh jalannya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat itu saya lock ya. Itu saya lock. Jadi ada tanda bulatan kuning, itu berarti exposure dan fokusnya udah ke lock. Oke. Ini sekarang saya berada di format horizontal. Nah, jadi pastikan teman-teman kalau pengen bikin dua format teman-teman, vertikal dan horizontal. Supaya peluang cuannya itu makin besar. Oke. Nanti kita akan, ini berlawanan dengan matahari ya. Nah, ini saya sengaja ke jalur yang terkena matahari supaya ada efek backlight-nya. Nah, nanti saya akan putar balik. Oke. Nah, ini saya putar balik ya. Oke, putar balik supaya mataharinya itu berada di belakang. Nah, ini berlawanannya nih teman-teman. Aduh, paling benci ada kalau ada polisi tidur. Masih menggunakan lensa ultra wide ya di kamera HP-nya. Terus kalau teman-teman lihat itu udah saya lock juga fokus dan exposure-nya dengan tanda kuning. Jadi pastikan locknya itu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah frame. Bisa ke frame sepeda. Ya, ke frame sepeda aja sih, biar gampangnya. Magic Arm ini saya pasangkan di handlebar. Jadi dia nanti fokusnya itu ke spion mini ini nih. Nah, jadi ya agak-agak kelihatan sedikit ya sayanya tuh. Bisa dilihat di layar ya teman-teman ya. Oke, ini settingan masih sama di resolusi 4K 60 fps dengan menggunakan lock profile. Oke, yuk kita lanjut. Nah, jadi itu fokusnya udah saya lock di spion ya, spion mini. Oke sih angle-nya kurang turunan ya, nanti akan saya rubah lagi deh angle-nya. Ini angle-nya terlalu, soalnya di atasnya masih banyak negatif space. Nah, saya pasang di fork sepeda ya.
Nah, begini untuk scene ketiga. Jadi nanti si kamera ini itu menghadap ke saya, ke atas. Nah, untuk tampilannya tuh kayak gini ya teman-teman ya, bisa lihat di layar. Nih, jadi ini tuh untuk fokusinnya nggak saya di lock, nggak saya lock, itu auto aja. Karena ini udah ultra wide teman-teman. Kalau ultra wide itu dia fokusnya nggak akan kemana-mana ya kalau untuk HP, kamera HP ya, paling exposure-nya aja yang berubah-berubah. Oke, yuk lanjut ya teman-teman. Ini masih di resolusi 4K 60 fps di kamera ultra wide. Nah, untuk settingannya gini teman-teman, saya pasang default. Jadi kayak begini untuk tampilannya. Oke, yuk kita mulai. Keburu mataharinya habis nih. Nah, ini teman-teman senyum aja. Jadi seolah-olah lagi bersepeda ria di sore hari. Oke, sekarang ini format horizontal di posisi low angle. Next di scene keempat. Nah, konsep keempat nih teman-teman ya. Jadi ini fokusnya itu ke, sekali lagi, pedal. Cuman kali ini tuh pedalnya di bagian depan. Nah, jadi ke bagian depan, terus di sini dikasih negative space sedikit supaya dapat lingkungannya. Nah, oke, yuk. Settingan masih sama di resolusi 4K 60 fps. Sekarang format vertikal dulu. Nanti kita bikin dua format vertikal dan horizontal. Oke. Kita gercep aja teman-teman, soalnya mataharinya udah mau hilang. Kita masih ke tempat, kita cari lagi deh tempat yang ada mataharinya. Nah, jadi udah gitu aja. Dia fokusnya itu ke pedal, tapi kali ini pedalnya bagian depan. Kalau tadi kan awal-awal tuh bagian belakang. Nah, ini bagian depan. Oke, sekarang ini format horizontal ya teman-teman. Masih di daerah yang sama juga. Soalnya yang terkena matahari itu sini doang. Nah, ini tetap fokusnya itu ke pedal, ke kakinya. Kalau jalannya itu belok-belok tuh lebih bagus tuh. Jadi nggak monoton lurus. Oke, ini scene terakhir teman-teman. Mataharinya udah mulai hilang nih. Nah, oke, jadi di scene kelima ini saya fokusin ke ban sepeda ya, ban depan. Oke, scene terakhir ini juga sebagai penutup ya. Kalau video ini sampai di sini dulu teman-teman. Nah, untuk hasilnya bisa teman-teman jual di Microstock ya, mau itu Shutterstock, Adobe Stock, atau platform Microstock lainnya. Atau teman-teman juga bisa hasilnya itu dijadikan konten sinematik kayak gini. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep shooting and happy selling. Assalamualaikum.